Selanjutnya mengenal tanda baca lagi, yang keempat tanda kurung ya. Sekarang tanda kurung. Simbolnya ini ya teman-teman. Kurung depan dan kurung belakang. Sama seperti atau alias tanda kurung ialah sama seperti atau alias atau tambahan untuk penjelasan ya. Contoh, saya sudah buktikan dalam kurung lihat gambar 21. Berarti ini dia tanda kurung ini menunjukkan keterangan ya. Keterangan supaya apa yang dia katakan lebih kuat lagi, maka dia menuliskan tanda kurung lihat gambar 21. Saya sudah buktikan dalam kurung lihat gambar 21. Berarti ini untuk penguatan kalimat ya teman-teman. Penguatan kalimat. Karena tanda kurung juga bisa untuk penguatan kalimat, bisa untuk sama dengan, bisa untuk alias, bisa untuk tambahan penjelasan ya. Tambahan penjelasan ini bisa juga seperti penguatan kalimat. Saya sudah buktikan dalam kurung lihat gambar 21. Lihat gambar 21-nya ini dalam tanda kurung untuk penguatan tulisan ya, supaya tulisannya lebih kuat lagi dengan menunjukkan bukti di gambar 21. Ini Budi. Contoh selanjutnya ini Budi. By the way, BTW ini by the way ya teman-teman. Ini Budi. By the way, Budi itu anak Pak Dadang ya. Di tulisan ini menjelaskan, misalkan ini Budi. Ngomong-ngomong Budi itu anak Pak Dadang ya. By the way itu ngomong-ngomong ya teman-teman. Ini bahasa kekinian. Bahasa anak muda ya. Ini Budi. By the way, Budi itu anak Pak Dadang ya. Biasa di novel-novel gitu ya. Dalam kurung berarti dalam kurung by the way Budi itu anak Pak Dadang, atau ngomong-ngomong Budi itu anak Pak Dadang, untuk penguatan kalimat ya. Siapa tahu pembaca tidak paham kalau Budi itu anaknya Pak Dadang, maka dikasih penguatan kalimatnya dalam tanda kurung. Dudung dalam kurung Budi, berarti Dudung sama dengan Budi ya, atau Dudung alias Budi ya. Kan dalam bahasa juga gitu ya, ada misalkan ada Dudung itu nama aslinya ya, Budi itu nama tenarnya ya. Kadang-kadang orang punya dua nama ya teman-teman, nama asli dan nama tenarnya ya. Nah si Dudung ini nama asli, Budi itu nama, atau bisa juga Dudung itu nama tenarnya, aslinya Budi. Dudung atau Budi, berarti di sini bacanya Dudung atau Budi. Dudung dalam kurung Budi. Aku menantu Ibu Rosa ya. Berarti ini pengen menunjukkan aku itu menantu Ibu Rosa. Dalam tanda kurung ini kata bantu saja ya. Kata bantu, aku adalah menantu Ibu Rosa. Maka tanda kurung ini bisa dipakai banyak hal ya. Berbagai macam hal. Bisa seperti alias, ini Dudung sama dengan Budi, atau dibacanya Dudung alias Budi ya. Dudung dalam kurung Budi. Atau bisa juga untuk tambahan penjelasan, ini tambahan penjelasan, maka seperti ini, saya sudah buktikan dalam kurung lihat gambar 21. Berarti ini tambahan penjelasan ya untuk tulisan. Atau ini Budi. Nah ini juga tambahan penjelasan. Budi, ngomong-ngomong Budi itu anak Pak Dadang. Aku menantu Ibu Rosa. Aku berarti ini sama dengan ya. Ini sama. Aku itu sama dengan menantu Ibu Rosa ya. Nanti teman-teman bikin tugas ya. Saya percepat. Itu tadi tanda kurung. Saya akan kasih contoh lagi deh. Tanda kurung. Contoh tanda kurung.
Misalkan apa ya? Saya, atau misalkan Juju, Rudy, misalkan Rudy Matt Gambler, dalam kurung Matt Gambler memukul Rudy, atau disebut Matt Gambler memukul Johnny. Nah, ini tanda kurung ini alias ya, bisa dipakai untuk alias. Rudy atau bisa disebut Matt Gambler memukul Johnny ya. Berarti ini kata bantu ya. Bisa kata bantu, bisa alias. Karena ininya dihilangin pun nggak masalah. Rudy memukul Johnny ya, nggak masalah. Tapi kebanyakan orang taunya Rudy itu Matt Gambler, maka Rudy dalam kurung Matt Gambler memukul Johnny ya. Atau ini dihilangin tidak masalah. Matt Gambler memukul Johnny. Jadi Matt Gambler itu sama dengan Rudy ya, maka dipakai tanda kurung ya. Tanda kurung di sini maksudnya untuk alias ya, Rudy alias Matt Gambler, atau Rudy sama dengan Matt Gambler ya. Rudy itu nama aslinya, Matt Gambler itu nama bekennya ya. Maka ditulis dua-duanya untuk menguatkan kalimat. Terus contoh selanjutnya apa ya? Misalkan Jojon pulang sekolah. Ngomong-ngomong, ini dalam kurung ngomong-ngomong ngomong Jojon itu anak Pak Dadang. Nah, ini bisa juga ya dalam tanda kurung ngomong-ngomong Jojon itu anak Pak Dadang ya. Jojon pulang sekolah, dalam kurung ngomong-ngomong Jojon itu anak Pak Dadang. Nah, bisa ya. Tanda kurung di sini untuk penguatan juga ya, atau untuk pemberitahuan informasi bahwa si Jojon itu anaknya Pak Dadang ya. Selanjutnya misalkan SMK 32 atau Budut, misalkan dalam kurung Budut. Nah, adalah SMK favorit ya. SMK 32 atau bisa disebut Budut adalah SMK favorit, atau juga PSBB. Nah, PSBB itu singkatan dari, saya lupa PSBB apa ya, lockdown lah. PSSI deh, PSSI dalam kurung Persatuan
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, PSSI dalam kurung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sudah mencapai target. Itu ya teman-teman. Ini tanda kurung ini fungsinya sama dengan ya, PSSI sama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sudah mencapai target ya. Terus terakhir contohnya Bu Inem, misalkan Bu Inem dalam kurung pedagang sayur. Pedagang sayur. Sedang ibadah haji. Nah, ini juga tanda kurung ini bisa dipakai untuk keterangan bahwa Bu Inem itu adalah pedagang sayur ya. Itu ya teman-teman, contoh-contoh 1, 2, 3, 4, 5 ya. Contoh tanda kurung. Ini ya teman-teman, nanti teman-teman setiap tanda baca ini, materi ini teman-teman bikin tugasnya masing-masing 5 ya, seperti tadi.